Selamat datang kembali di vlog saya, rekan-rekan seperjalanan rohani yang saya hormati dan kasihi. Semoga kalian semua dalam keadaan yang baik dan dipenuhi dengan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, kita akan lanjutkan. Kalau akhir-akhir ini kita sering mendengar istilah Kristen Yudas Iskariot, dan istilah ini sering dikaitkan dengan beberapa artis yang memilih pindah iman dari ajaran Kristen kepada ajaran yang lain untuk kepentingan pribadi atau karena kelemahan dalam pemahaman tentang kekristenan. Nah, di kali ini video ini akan membahas tentang Kristen Yudas Iskariot dari sisi pemahaman yang lemah terhadap kekristenan. Banyak orang yang saat ini terjebak dalam kategori ini karena mereka memiliki pemahaman yang dangkal tentang Kristus Yesus yang sejati. Nah, kembali saya ingatkan, jadi apa yang dimaksud dengan Kristen Yudas Iskariot? Bahwa kekristenan itu bukan tentang hanya memegang agama secara formal atau mengikuti tradisi tanpa pengertian mendalam. Karena banyak orang yang datang ke gereja, terlibat dalam kegiatan rohani, tetapi tidak benar-benar memahami inti dari ajaran Kristus, yaitu kasih, pengorbanan, dan hidup menurut firman Tuhan. Tanpa pemahaman ini, maka kita akan tergoda oleh dunia dan tergerus dalam pengikut yang tidak sejati. Nah, kita akan melihat ilustrasinya. Kita akan melihat cuplikan yang akan segera saya tayangkan. Seorang perempuan muda yang terjebak dalam pandangan pluralisme agama. Silahkan, selamat menonton Bapak Ibu. Nggak cuma keluarga ini, maksudnya dari keluarga besar juga mix. Jadi selama ini memandang agama Katolik maupun Islam ya sama-sama semua mengajarkan hal kebaikan aja sih. Itu sebenarnya. Jadi kayak kalau ngerasa berat hati gitu, enggak. Apa yang diketahui oleh Mbak Ninda tentang Yesus Kristus? Nggak apa-apa, sebisanya aja, nggak apa-apa. Boleh, silakan, dibantu. Apa pendapat Mbak Ninda tentang Yesus Kristus? Sebenarnya kalau dari dulu diajarin dari kecil sampai sekarang ya sebenarnya itu adalah sebagai Tuhan yang memang kita sembah dan seringkali disebut sebagai juru selamat. Sebagai juru selamat. Namun kalau misalnya hari ini Mbak Ninda masuk Islam, Yesus Kristus siapa? Mungkin sama seperti yang tadi ibunya juga jelaskan bahwa di Muslim sendiri juga menghargai itu sebagai nabi. Oke, jadi wanita ini atau perempuan ini mengatakan bahwa semua agama mengajarkan kebaikan, bahwa Yesus di Katolik adalah Tuhan dan Juru Selamat. Namun dalam pandangan Islam, Yesus adalah nabi dan dia percaya bahwa keduanya tidak masalah. Pemandangan ini menggambarkan betapa lemah pemahaman firman Tuhan di dalam hidupnya dan akhirnya mempengaruhi keputusan yang penting di dalam hidupnya. Apa yang menyebabkan banyak orang Kristen yang menjadi Kristen Yudas Iskariot? Penyebab utama adalah pemahaman yang dangkal terhadap siapa Yesus. Di dalam Hosea 4 ayat 6 dikatakan bahwa umatku binasa karena tidak mengenal aku. Karena engkau menolak pengetahuan, maka aku menolak engkau sebagai imanku. Dan engkau lupa kepada hukum Tuhanmu, aku pun akan melupakan anak-anakmu. Dari ayat ini kita diingatkan bahwa ketidakmampuan kita mengenal Tuhan dengan benar dapat membawa pada kebinasaan. Ketika kita tidak memahami siapa Yesus yang sebenarnya, kita bisa tergoda untuk memilih jalan lain yang seolah-olah baik, namun sesungguhnya menjauhkan kita dari kebenaran yang sejati. Apa yang bisa kita lakukan agar tidak terjebak? Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku." Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Hanya dengan pemahaman yang benar tentang Dia, kita dapat bertumbuh dalam iman yang sejati. Beberapa tips yang bisa rekan-rekan seperjalanan rohani lakukan untuk menjaga pemahaman iman kita kepada Kristus agar tetap kuat. 1. Dalami firman dengan tekun. Jangan hanya mendengarkan firman, tetapi hidupkan dalam keseharian kita firman Tuhan. Biarlah perhatian yang penuh saat mendengar khotbah dan ajakan Tuhan untuk mengajar kita ini kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, jaga hubungan pribadi dengan Tuhan.
doa, pengakuan dosa, ya pujian, itu adalah sesuatu cara supaya kita terus dekat dengan Tuhan. Yang ketiga, bergabung dalam komunitas yang setia kepada firman Tuhan. Komunitas gereja yang setia kepada firman Tuhan itu akan membantu kita untuk bisa tumbuh dan bertanggung jawab di dalam iman dan saling menguatkan secara bersama-sama dalam perjalanan rohani. Dan yang keempat, kenali Yesus dalam kitab suci. Semua bagian dari kitab suci, mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu, semua berbicara tentang siapa itu Yesus dan bagaimana rencana kebaikan Tuhan dinyatakan dalam Yesus Kristus. Jadi kita sebagai saksi-saksi Kristus, ya, dipanggil untuk hidup sesuai dengan ajarannya, membesarkan kerajaan Tuhan, kerajaan surga, dan mari kita tumbuh dalam iman yang teguh agar kita tidak mudah terombang-ambing oleh ajaran yang salah. Jika vlog ini memberkati, menguatkan perjalanan kita, jangan lupa mari bantu sebarkan berkat ini, dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.